Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung menyebut potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Barat. Untuk itu menghimbau harus tetap waspada, terutama daerah yang berpotensi hujan lebat. Hujan lebat, pohon tumbang, dan banjir belakangan ini masih kerap terjadi di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mengingat curah hujan dan angin kencang diprediksi akan masih terjadi di akhir tahun 2024. Menurut Yuni Lianti, pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Bandung, bahwa wilayah yang berpotensi terkena bencana hidrometeorologi diantaranya Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, dan daerah lainnya yang berpotensi bencana. Untuk itu, masyarakat harus tetap waspada mengenai potensi bencana yang kerap terjadi di musim penghujan. Hal ini terjadi akibat angin baratan dan suhu permukaan air laut yang cukup hangat, meningkatkan potensi awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya. Akhir Desember, seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya sudah memasuki musim penghujan. Kemudian hal ini ditandai dengan dominasi angin baratan, kemudian juga suhu permukaan air laut di sekitar perairan Jawa Barat cukup hangat, meningkatkan potensi pembentukan awan-awan konvektif signifikan di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk di wilayah Bandung Raya. Pada periode Nataru ini, di periode Natal dan Tahun Baru ya, di akhir Desember dan awal Januari, diprediksi cuaca di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya didominasi oleh cuaca berawan di pagi hari ataupun siang hari, dan pada sorenya dan malam harinya masih berpotensi hujan dengan intensitas mulai dari ringan, sedang hingga lebat. Seperti diketahui, potensi hujan deras di Jawa tersebut dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer seperti La Nina, Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang ekuatorial Rossby, dan gelombang Kelvin yang berada di wilayah Indonesia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Produsen busana Muslim Rabbani meluncurkan sub-brand Motivation atau MOT untuk dapat menyasar seluruh segmen pasar busana Muslim, mulai dari dewasa hingga generasi Z dan Y. Berlokasi di kawasan Lucky Garden Village, Citaman Nagreg, Kabupaten Bandung, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau FKPDAS Kabupaten Bandung bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan penanaman 15.000 bibit pohon sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Selain FKPDAS, kegiatan tanam 15.000 pohon ini juga diikuti oleh unsur muspika, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerhati lingkungan yang secara serentak menanam bibit pohon. Alasan pemilihan lokasi penanaman karena kawasan Lucky Garden Village memiliki lahan yang luas dan salah satu penyangga ketahanan pohon yang ada. Kami berharap sih untuk kedepannya itu penanaman pohon bakal lebih banyak, dan ini menjadi role model yang pertama buat di Citaman. 15.000 kita bakalan ada penanam pohonnya itu. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan didukung oleh masyarakat agar bisa mengurangi, meminimalisir pemanasan global dan juga polusi yang sedang melanda di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Bandung. Kami harap semua ikut berkontribusi, dan karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Kami itu mengadakan acara kolaborasi kegiatan ini yang disupport oleh pemilik lahan, yaitu Lucky Garden. Memang sebelumnya juga setelah koordinasi saya dengan pemilik, bahwa itu kan dulu Citaman ya, sekarang ingin dirubah dengan kepemilikan yang saat ini, yaitu Lucky Garden Village Citaman. Diharapkan kegiatan penanaman 15.000 pohon ini akan bermanfaat bagi terjaganya ekosistem alam dan pelestariannya untuk dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses administrasi kependudukan untuk warga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
melakukan inovasi program datangi warga dan layani atau Dawala. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dengan berbagai inovasi program berupaya mempercepat proses administrasi kependudukan warga yang akurat. Inovasi program tersebut diantaranya program Dawala, Desa Manjur, Semedi, dan program Simpelaku. Untuk program Dawala dilakukan dengan mendatangi warga dan melayani secara langsung, terutama lansia, orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, orang sakit, penyandang disabilitas, dan orang terlantar. Selain itu, hadir program Desa Manjur, petugas membuka pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat, seperti percetakan KTP elektronik dan dokumen warga lainnya. Selanjutnya, program Semedi, Sehari Mesti Jadi, merupakan program layanan petugas administrasi kependudukan kepada warga yang datang mengurus kebutuhan administrasi kependudukan di kantor Disduk Capil dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan terakhir, program Simpelaku. Program ini merupakan layanan secara online dan bisa digunakan untuk mengajukan atau membuat dokumen kependudukan melalui handphone maupun laptop. Terima kasih untuk Disduk Capil Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah pelayanannya mudah, cepat, disertai juga tidak dipungut biaya atau gratis. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Cianjur Neneng Rostianti mengatakan, layanan administrasi kependudukan ini merupakan dasar pelayanan, mempercepat proses administrasi kependudukan secara akurat dan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Terus sudah kita buka juga di 32 kecamatan untuk melayani Adminduk. Yang sudah kita layani sekarang itu jemput bola juga kita ada, seperti kita Dawala yang untuk disabilitas. Kalau nanti ada masyarakat yang memohon ke kita untuk pelayanan orang yang keterbelakangan disabilitas itu, kita langsung jemput bola. Terus kalaupun nanti ada yang sudah usia 17 tahun, ada pemohon dari sekolah-sekolah, kita juga jemput bola ke sekolah-sekolah. Ada lagi yang kejadian gempa bumi atau bencana atau apa gitu, kita juga langsung menindaklanjutinya. Jadi di situ ada inovasi yang disebutnya satu Semedi, yaitu Sehari Mesti Jadi. Jadi Adminduk tersebut sehari mesti jadi. Ya, terus ada di CFD. Di CFD juga kita buka layanan, yaitu layak KTP, layak IKD. Iya, di situ buka layanan juga di CFD. Kita terus menambah pelayanan, yaitu untuk mempermudah masyarakat. Disebutnya supaya masyarakat itu terpenuhi haknya, yaitu memiliki Adminduk. Yang mana Adminduk itu walaupun bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari pelayanan, yaitu untuk salah satu contoh untuk kesehatan dan keuangan. Kalau tidak punya Adminduk, KTP, mau gimana kita mempunyai BPJS dan transaksi di perbankan. Pihaknya mengimbau bagi warga yang belum memahami proses administrasi kependudukan, bisa secara langsung datangi kantor pelayanan Adminduk atau bisa mengakses pelayanan Adminduk secara online. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pembinaan dan pengawasan langsung ke 354 desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi. Sebagai upaya mengurangi resiko kesalahan administrasi tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan evaluasi kinerja desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lakukan peningkatan kapasitas 354 desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peningkatan kapasitas tersebut diantaranya dengan melakukan pembinaan, pelatihan hingga rapat koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa. Untuk tahun 2024, sebesar 448 miliar bantuan dari pemerintah pusat digelontorkan kepada 354 desa di Kabupaten Cianjur. Bantuan dari pemerintah pusat ini diberikan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintah Desa, Dendi Rinaldi, mengatakan pembinaan, pelatihan hingga rapat koordinasi ini untuk memastikan dan memberikan pemahaman kepala desa dan perangkat desa terkait bagaimana pengelolaan keuangan, pengelolaan aset desa, dan evaluasi kinerja desa.
tiga hal tadi terkait dengan keuangan, terkait dengan aset, dan juga evaluasi desa yang mungkin biasa dikenal oleh pemerintah desa maupun juga masyarakat ini terkait dengan prodeskel maupun juga lomba desa. Nah, untuk melaksanakan fasilitasi-fasilitasi ini tentu kami memiliki kegiatan reguler. Setiap tahun kami mentargetkan kami melakukan fasilitasi pembinaan terhadap 354 desa di Kabupaten Cianjur dengan cara berbagai cara sebetulnya, dengan mengundang mereka dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian juga pembinaan, rapat-rapat koordinasi, termasuk juga kami mentargetkan untuk turun ke lapangan melakukan pembinaan langsung. Dengan demikian, bantuan 448 miliar dari pemerintah pusat untuk 354 desa ini sesuai aturan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Informasi pantauan harga kebutuhan pokok jelang Nataru akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.